Ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai alasan pembatalan jemaah haji tahun 2021 yang sudah diambil oleh pemerintah Indonesia. Di antaranya adalah belum ada undangan dari Arab Saudi, kemudian protokol kesehatan yang ketat memicu pembatasan pelaksanaan ibadah dan masa tinggal di Arab Saudi, kemudian belum mendapatkan informasi mengenai kuota calon jemaah haji yang bisa diberangkatkan dari Indonesia ke Arab Saudi dalam musim haji tahun ini, dan sudah melalui kajian yang mendalam. Ini kemudian sudah disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, dan terkait dengan pengambilan keputusan ini sudah dibahas dengan Komisi 8 DPR RI. Lalu apa yang terjadi kepada calon jemaah haji setelah dilakukannya peniadaan pemberangkatan jemaah haji tahun 2021 dari Indonesia? Yang kemudian kami berhasil rangkum adalah yang sudah melunasi biaya di tahun 2021, calon jemaah haji akan diberangkatkan di tahun 2022. Mekanisme apa yang bisa ditempuh untuk memastikan bahwa calon jemaah haji yang sudah melunasi biaya haji tahun 2021 namun tidak jadi berangkat, apa yang dilakukan untuk memastikan keberangkatan mereka di tahun 2022, nanti saya akan berbincang dengan Pak Farid. Kemudian dana tersimpan aman dan juga boleh menarik kembali uang yang sudah disetorkan. Dan berikutnya adalah mengenai jenis vaksin yang disetujui Arab Saudi untuk calon jemaah haji untuk memasuki Arab Saudi di musim haji tahun ini. Di antaranya adalah Moderna, asal Amerika Serikat, Pfizer, Jerman dan juga Amerika Serikat, Johnson & Johnson, Amerika Serikat, dan AstraZeneca, Inggris, dan Swedia. Kita tidak melihat Sinovac sejauh ini. Ini kemudian setidaknya data yang kami rangkum sampai dengan kemarin. Update-nya nanti seperti apa, saya juga akan tanyakan kepada Pak Farid. Dan berikutnya adalah mengenai 11 negara yang warga negaranya boleh memasuki Arab Saudi. Amerika Serikat, Portugal, Inggris, Irlandia, Perancis, Jerman, Italia, Swedia, Swiss, Uni Emirat Arab, dan juga Jepang. Tidak ada Indonesia di dalamnya. Kemudian seberapa besar kontribusi jemaah haji asal Indonesia dari setiap musim haji dari tahun 2016 hingga 2019. Di tahun 2019 ada di angka 212.730 jemaah haji. Ini kemudian kalau dilihat dari trennya dari tahun 2015 maksud kami sampai dengan 2019 trennya terus meningkat. Artinya Indonesia adalah negara dengan kontribusi calon jemaah haji yang kemudian terus meningkat, dan secara jumlah tadi saya sempat berbincang dengan Pak Farid paling besar di dunia. Baik, saya akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Farid menyambung tadi yang saya sempat tanyakan sebelum jeda, tanggapan dari stakeholders haji di Indonesia mengenai reaksi lah atau mungkin jawaban dari pemerintah Arab Saudi mengenai reaksi tegas ataupun mungkin sikap tegas yang diberikan oleh Indonesia bahwa oke, tahun 2021 Indonesia tidak akan memberangkatkan calon jemaah haji ke Arab Saudi. Menanggapi hal tersebut seperti apa Pak Farid? Oke, tanggapan stakeholder Indonesia ya. Ya. Ya, jadi kita juga sudah mengkaji lebih dalam ya. Hal ini dibuktikan bahwasannya Ampuri sudah bersurat kepada pemerintah sejak Januari 2021. Isi suratnya adalah kita meminta pemerintah untuk memvaksin lebih awal jamaah haji yang sudah masuk porsi tahun ini. Supaya apa? Permasalahan vaksin ini tidak terjadi saat ini. Nah, ternyata pemerintah Saudi mengeluarkan statement bahwasannya vaksin yang diterima hanya 4, ya kan, Astra, Pfizer, Moderna, dan Johnson, dan semua itu Amerika. Ya. Dan tidak ada Sinovac yang kebanyakan disuntikan ke masyarakat Indonesia. Pemerintah sudah mensuntikan Sinovac, itu kurang lebih 148.000 calon jamaah haji atau 84%. 84% dari total kuota yang berangkat tahun ini. Nah, sampai sekarang, kemarin mohon maaf, itu belum ada jawaban dari WHO bahwasannya Sinovac bisa diterima. Nah, sampai saat ini pun belum ada jawaban, namun Sinovac sudah bisa terverifikasi di WHO, artinya nanti ke depan akan diterima oleh pemerintah Arab Saudi. Namun ada PR lagi, PR-nya adalah pemerintah Indonesia sampai saat ini masih masuk dalam 9 negara yang disuspend oleh pemerintah Arab Saudi. Sampai saat ini juga belum ada jawaban mengenai hal tersebut. Makanya ini perlu perjuangan bersama, artinya antara pemerintah dan stakeholder-stakeholder yang mempunyai akses di Arab Saudi untuk bisa mencabut suspend itu.
Karena apa? Sebentar lagi kita mau umroh, kurang lebih 2,5 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Kalau memang sampai suspeknya belum dicabut, ini akan menjadi kendala baru. Gitu. Oke, tapi ada informasi yang tentu saja ini dipublish oleh WHO sendiri 6 hari yang lalu. WHO sudah memvalidasi Sinovac, artinya ada kemungkinan pemerintah Arab Saudi menambahkan kualifikasi jenis vaksin yang disuntikan kepada calon jemaah haji. Artinya ketika sudah disuntikan Sinovac, ketika sudah mendapatkan approval dari WHO, artinya ada kemungkinan pemerintah Arab Saudi memperbolehkan calon jemaah haji dari Indonesia yang sudah divaksin Sinovac. Mungkin mengikuti hal tersebut, mungkin atau tidak, keputusan yang sudah disampaikan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu yang membatalkan pemberangkatan haji tahun 2021, mungkin atau tidak dibatalkan, mengikuti dinamika yang kemudian sudah disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi, Pak Farid? Kalau menurut kami, kebijakan pembatalan kemarin itu sudah final ya. Adapun pemerintah Saudi mengeluarkan kebijakan versi negaranya mereka, itu kebijakan mereka. Jadi kita nggak mungkin juga mengikuti dalam waktu dekat ini tiba-tiba siap berangkat sehingga masyarakat cari jalan karena ada peluang dari pemerintah Arab Saudi. Karena di situ pemerintah sudah jelas untuk jenis visa haji dan visa undangan lainnya. Artinya reaksi dari pemerintah Arab Saudi ini nampaknya reaksi yang sebetulnya ataupun informasi yang sebetulnya diharapkan muncul beberapa waktu yang lalu, bukan baru-baru ini gitu ya, pada saat Indonesia masih kemudian memerlukan kepastian mengenai kuota calon jemaah haji yang akan diberangkatkan. Betul. Karena kan ini kebijakannya keluarnya hampir berbarengan, ya kan? Sehingga mungkin komunikasinya sudah beberapa hari lalu, kebijakannya baru dikeluarkan 1 hari kemudian atau 2 hari kemudian. Ya, jadi terlihat memang tidak koordinasi. Terlihat tidak koordinasi. Ya, bagaimana Anda melihat miskoordinasi dan miskomunikasi ini? Missnya di mana sebetulnya, Pak Farid? Kalau menurut saya, ya pemerintah Saudi kan jaranglah mengkomentari tentang statement. Ini kan statement bukan kebijakan. Statement pemerintah Indonesia terkait dengan haji. Ini sih kalau menurut saya wujud juga kepedulian pemerintah Saudi kepada masyarakat Indonesia, dan saya rasa pemerintah Saudi juga berharap ini semuanya clear dan bisa berangkat haji tahun ini. Oke, artinya Anda sama sekali tidak melihat adanya permasalahan miskomunikasi ataupun miskoordinasi yang terjadi di dalam negeri, di Indonesia begitu. Yang terjadi hanya adalah kemudian di Arab Saudinya begitu ya? Betul. Oke, upaya apa lagi yang kemudian akan dilakukan oleh stakeholders haji di Indonesia sebagai follow up terkait dengan apa yang terjadi belakangan, dinamikanya. Kita akan bahas usaha jeda berikut ini Pak Farid. Dan bisa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.